Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman, kembali lagi di video saya yang terbaru. Jadi kali ini garapan saya adalah Honda Scoopy. Dan keadaannya pun cukup mengenaskan, banyak lelehan di setiap sudut-sudut barang ini. Jadi di sini bagaimana caranya saya harus memperbaiki barang ini tanpa harus mengupas cat lamanya. Jadi teman-teman semua, kalau kalian lihat barang ini dengan mata kepala kalian sendiri, maka kalian akan geleng-geleng kepala. Tapi mau gimana lagi, ini adalah kerjaan saya, jadi ya saya harus kerjakan ini. Tapi saya tidak akan kupas cat lamanya. Jadi media ini akan saya amplas terlebih dahulu, baru saya akan naikkan epoksi tipis-tipis di atas media ini, seperti di barang X-Max yang kemarin. Nasibnya sama nih. Jadi sekali lagi saya ingatkan di sini, kita tidak perlu membahas siapa yang menggarap barang ini yang membuatnya menjadi seperti ini. Jadi di sini kita akan mencarikan solusi bagaimana barang ini agar bisa diperbaiki. Untuk tarif yang saya berikan pada media ini sebesar Rp1.600.000 dan yang punya deal. Oke teman-teman semua, sekarang sudah masuk di proses epoksi. Di proses epoksi ini saya melakukan penyemprotan pada media ini. Itu jaraknya cukup jauh. Terus itu tipis-tipis saja. Tujuannya apa? Untuk menghindari media ini keriting. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu kondisinya udah lumayan banyak warna yang ada di situ. Jadi saya harus berhati-hati untuk mengaplikasikan epoksi di atas permukaan media ini. Di pengambilan gambar yang pertama ini, itu sengaja videonya tidak saya cepatkan agar teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya melakukan penyemprotan dengan normal. Tapi di sisa video lainnya itu saya cepatkan. Oke teman-teman semua, jadi epoksi di lapisan pertama ini sudah selesai. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, itu bagian dalam di bawah epoksinya itu masih terlihat. Jadi memang sengaja ini dihajar tipis-tipis supaya tidak terjadinya keriting. Dan ini saya jedakan dari lapis pertama ke lapis keduanya itu selama 1 jam. Tujuannya apa? Biar epoksi yang di lapis pertama ini keras dulu. Lumayan keras lah gitu, bukan keras betul sih, lumayan keras, supaya nanti di lapisan kedua itu thinner dari epoksi itu tidak bisa menembus di lapisan yang pertama tadi, dia tidak bisa nembus ke dalamnya. Antisipasilah supaya tidak keriting, kira-kira seperti itu. Nah di sini ada yang saya tunjuk. Nah itu saya kecolongan. Ternyata di situ amplasan saya kurang bagus di situ. Tapi nanti di bagian pengamplasan nanti itu akan saya hilangkan. Oke teman-teman, saya akan tampilkan beberapa item untuk di lapisan epoksi yang kedua. Tadi kan kita sudah di lapisan yang pertama tipis-tipis. Nah, untuk di lapisan yang kedua ini sama saja, aplikasinya tipis-tipis seperti yang di lapis pertama.
Tujuannya untuk menghindari media ini keriting, karena kalau kita langsung basah dia bisa keriting. Jadi ini saya aplikasikan di lapisan yang kedua sama seperti di lapisan yang pertama. Oke teman-teman, jadi di aplikasi epoksi di lapis kedua ini saya masih ragu, jadi saya masih aplikasikan sama seperti di aplikasi lapisan pertama. Jadi saya tetap mainnya tipis-tipis, tapi pelan-pelan sambil nutup. Pengaplikasian epoksi yang kedua ini untuk aplikasi tahap ketiganya itu saya jedakan tetap di 1 jam. Jadi selesai aplikasi kedua ini saya jadikan 1 jam, baru nanti lanjut ke pengaplikasian yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang pengaplikasian epoksi di lapis ketiga. Nah yang ini saya aplikasikan langsung basah. Untuk jedanya ini 1 jam. Dari aplikasi kedua itu jedanya 1 jam ke aplikasi ketiga, biar epoksinya keras dulu. Baru setelah itu, baru saya aplikasikan secara merata langsung basah. Oke teman-teman, ini pengaplikasian epoksi di lapisan yang ketiga, yang dimana scan ini saya tidak cepatkan biar sebagai bukti bahwa memang di lapisan ketiga ini saya langsung aplikasikan epoksi di atas media ini langsung basah gitu. Artinya kita sama-sama lihat nanti di sini apakah ada tanda-tanda keriting atau tidak. Ya begitulah teman-teman, namanya juga jadi kalau kita dapat garapan-garapan yang seperti ini, butuh kesabaran ekstra memang untuk melakukan proses penggarapannya agar tidak mengalami kendala-kendala apapun. Jadi cuma kesabaran saja yang dimainkan. Jadi untuk sebuah hasil yang maksimal ya memang kesabaran, gak ada yang lain. Apalagi terkadang yang punya kendaraan pun kembali setiap hari menanyakan, ini udah selesai apa belum? Dikira gorengan gak? Jadi kadang di situ juga saya akan merasa sedikit jengkel. Tapi memang begitulah keadaannya teman-teman. Karena kenapa? Rata-rata mereka yang ngecat motornya itu, mereka menanyakan setiap hari itu barang selesai atau tidaknya itu sebenarnya bukan karena ingin cepat selesai atau gimana. Itu hanya rasa penasaran mereka yang tinggi saja, ingin melihat hasil akhir dari motor yang digarap. Oke teman-teman, semua proses epoksi sekarang sudah dilewati, jadi hasilnya seperti ini. Mungkin kalian ada lihat bentuk-bentuk yang berlekuk-lekuk di bodi belakang ini, yang masih ada teksturnya, itu bawaan bodi. Itu tidak masalah. Jadi nanti di proses pengamplasan itu saya yakinkan kepada kalian bahwa itu akan hilang nantinya. Jadi nanti barang ini akan diseleksi lagi apakah ada bagian-bagian yang wajib didempul atau tidak. Apakah langsung nanti diproses pengamplasan saja. Nah untuk yang di scan ini baru 5 menit setelah selesai proses epoksi. Jadi seperti inilah tampilannya. Nanti saya akan lihatkan setelah barangnya kering yang sudah ada tandanya siap diamplas. Oke teman-teman semua, jadi hasilnya seperti ini dan ini sudah kering dan siap diamplas. Dan ini sudah saya kasih tanda bias-bias warna hitam di atas permukaan media ini. Tujuannya agar kita nanti melakukan proses pengamplasan itu mengetahui batas-batas amplasan kita, yang dimana nanti kita bisa lihat, oh bagian ini sudah diamplas, oh bagian ini belum. Jadi kita cukup mengamplasnya dengan menghilangkan tanda-tanda bias hitam yang ada di permukaan media ini. Dan di sini juga satu persatu saya periksa barangnya, tanda-tanda keriting itu tidak ada. Jadi di sini saya sedikit bisa dibilang senang karena prosesnya tidak terlalu panjang. Karena kalau ada kendala kan ibarat STNK diperpanjang. Oke teman-teman, ini media ini di bagian tengahnya ada yang pecah. Jadi saya sambung dulu dengan menggunakan solder. Baru setelah itu ini kan saya epoksi dulu, baru nanti kita dempul, baru nanti dikasih lagi epoksi sedikit lagi di atasnya untuk menutupi media yang kita dempul tadi. Baru nanti langsung ke pengecatan setelah pengamplasannya. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.